SD kelas 4 tema 9. 2. 6 LKS kayanya negeriku, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. A. Kerjasama menjaga kelestarian sumber daya alam. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban atas sumber daya alam (SDA), yaitu hak memanfaatkan dan kewajiban menjaga kelestariannya. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara seimbang sehingga tetap terjaga ketersediaan SDA bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Artinya, manusia akan terhindar dan bahaya akibat rusaknya SDA. Menjaga kelestarian SDA termasuk kelestarian lingkungan merupakan hak sekaligus kewajiban setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, manusia bisa menjaga kelestarian SDA dan lingkungan secara bekerja sama. Dengan bekerja sama antar warga masyarakat menjaga kelestarian SDA dan lingkungan terasa mudah dan ringan. Bekerja sama menjaga kelestarian SDA dan lingkungan tidak hanya bisa dilakukan antar warga masyarakat, tetapi bisa juga dilakukan antara warga masyarakat dengan pemerintah. Bagaimanakah bentuk kerjasama antar warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian SDA dan lingkungan hidup? Pahami satu persatu dalam uraian singkat berikut ini. 1. Kerjasama antar warga masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Bentuk kerjasama antar warga masyarakat dalam menjaga kelestarian SDA dan lingkungan hidup seperti berikut. A. Bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan termasuk kebersihan selokan. B. Saling mengingatkan jika terjadi tindakan yang bisa merusak lingkungan. C. Melakukan penghijauan di lingkungan sekitar tempat tinggal. D. Mengelola bank sampah warga masyarakat dengan baik. 2. Kerjasama antara warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dapat dilakukan dengan tindakan mendukung kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian SDA dan lingkungan hidup. Contohnya ikut menjaga cagar alam dan suaka marga satwa yang dibangun pemerintah untuk menjaga kelestarian flora atau tumbuhan dan fauna atau hewan. Selain itu, kerjasama dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan motivasi kepada warga masyarakat untuk terus menjaga kelestarian lingkungan melalui kebijakan-kebijakan atau program-program yang berkaitan dengan upaya pelestarian SDA dan lingkungan hidup seperti berikut. A. Memberikan sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. B. Memberi hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota-kota yang telah menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. C. Membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. D. Menyediakan tempat pembuangan sampah umum. Kesadaran dan segenap warga masyarakat dan pemerintah dalam upaya melestarikan SDA dan lingkungan hidup sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Banyak manfaat yang bisa diperoleh warga masyarakat dengan terciptanya kelestarian SDA dan lingkungan hidup seperti berikut. A. Hidup aman terhindar dan bencana alam. B. Bisa senantiasa menikmati hasil alam yang tetap terjaga kelestariannya. C. Hidup nyaman dengan lingkungan yang asri dan udara bersih. D. Tercukupi dengan baik segala kebutuhan yang telah disediakan alam. E. Kesejahteraan meningkat berkat hasil pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang memadai. F. Pembangunan berjalan lancar berkat terjaganya SDA. B. Menulis hasil wawancara. Setelah melakukan wawancara, kamu dapat menyusun hasil wawancara tersebut dalam sebuah laporan. Laporan hasil wawancara diungkapkan dengan bahasa yang balok dan jelas, sesuai dengan hasil wawancara, dan menarik untuk dibaca. Kegiatan menulis tersebut bertujuan agar hasil wawancara dapat dibaca oleh masyarakat sebagai suatu informasi yang bermanfaat. Hasil wawancara dapat ditulis dalam dua bentuk, yaitu dialog dan narasi. Hasil wawancara dalam bentuk dialog merupakan penulisan hasil wawancara antara pewawancara dan narasumber. Bentuk dialog meliputi pertanyaan dari pewawancara dan jawaban dan narasumber. Hasil wawancara dalam bentuk dialog biasanya diawali dengan paragraf pembuka atau pengantar.
Wawancara. Adapun hasil wawancara yang ditulis dalam bentuk narasi, paragraf, membutuhkan kemampuan tersendiri. Hasil wawancara yang ditulis dalam bentuk narasi harus mencakup semua aspek informasi penting dan sebuah wawancara. Narasi harus disajikan dengan menarik agar informasi yang hendak disampaikan dapat diterima dengan baik. Hasil wawancara yang ditulis balok dalam bentuk diaik maupun nara dan harus memperhatikan aspek-aspek berikut. 1. Kata-kata yang diucapkan narasumber hendaknya ditulis apa adanya. 2. Kejadian-kejadian, keterangan-keterangan, dan pendapat-pendapat harus disampaikan dengan jelas dan sesuai dengan ucapan narasumber. 3. Tentukan tujuan penulisan hasil wawancara tersebut. Misalnya untuk memberi informasi, bimbingan praktis, atau laporan. 4. Hasil wawancara sebaiknya tidak hanya menyajikan informasi yang berhubungan dengan topik wawancara, tetapi diselingi dengan deskripsi tempat, waktu, suasana, dan latar belakang narasumber. C. Membuat benda bentuk 3 dimensi. Benda dengan bentuk 3 dimensi mempunyai 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Selain itu, bentuk 3 dimensi memiliki unsur kesan ruang, bentuk, dan volume. Contoh benda bentuk 3 dimensi adalah mobil mainan bertenaga angin. Bagaimana cara membuat mobil mainan bertenaga angin? Perhatikan langkah-langkah berikut. Memasang sedotan pada balon. Kemudian, menempelkan sedotan di alas badan mobil mainan. Cara memainkannya saat balon terisi angin, lubang sedotan ditutup menggunakan jari telunjuk. Kemudian, jar diepakkan. Mobil akan jalan menggunakan tenaga angin yang berada di dalam balon.